Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan melakukan web scraping yang berjudul Index of Economic Freedom. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota saya masing-masing. Yang pertama ada Rizky Ramdan Hilal, lalu yang kedua ada Abdul Latif, yang ketiga Ilmu Aziz, dan saya sendiri Muhammad Afaros. Definisi dari web scraping itu sendiri itu adalah proses otomatis untuk mengambil data dari halaman web. Ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang terstruktur seperti teks, gambar, dan tautan secara massal. Dengan menggunakan bahasa pemrograman dan perpustakaan yang sesuai, web scraping memungkinkan Anda untuk mengambil data dari berbagai sumber online dengan efisien. Di sini kami menggunakan tools yang berjudul atau yang bernama Jupyter Notebook. Jadi ya langkah-langkahnya yang pertama yaitu mengimport perpustakaan. Lalu yang kedua ada menentukan URL, lalu yang ketiga ada mengunduh halaman web, yang keempat menganalisis HTML, yang kelima ekstraksi data, yang keenam simpan data. Langsung saja mungkin ke tahap demo aplikasinya. Pertama kita mengimport beberapa library yang kita butuhkan. Jadi yang pertama ada import request. Request ini berfungsi untuk mengambil API data dari sebuah website. Lalu yang kedua ada import pandas. Ini berfungsi untuk menganalisis sebuah data. Lalu yang ketiga ada seaborn untuk memvisualisasikan data. Lalu yang keempat ada matplotlib, ini untuk membuat beberapa jenis plot. Lalu yang terakhir ada Beautiful Shop atau BS4, ini berfungsi untuk mengekstrak data dari HTML yang akan kita gunakan websitenya atau web scrapingnya. Di sini selanjutnya kami mengambil data dari halaman web yang kita akan gunakan dengan menggunakan sintaks continents. Jadi di sini kita merequest dari halaman web yang kita akan gunakan. Di sini contohnya kami menggunakan website dari Wikipedia yang berjudul ini List of Countries by Continents. Kita bisa lihat ada beberapa list dari negara atau benua. Nah, kita ambil dari website Wikipedia. Lalu untuk selanjutnya kita coba running dulu. Nah, di sini ada muncul tipe doctype HTML-nya. Untuk selanjutnya kita mengambil data atribut dari website yang kita akan gunakan menggunakan sintaks continents country dengan menggunakan library Beautiful Shop atau BS4. Lalu kita running. Nah, di sini tertampil ya beberapa atribut dari website yang kita gunakan dari Wikipedia. Lalu selanjutnya ada menghapus atribut yang tidak diperlukan dengan menggunakan sintaks unwanted words dengan mengambil kata Antartika, reference, dan other websites. Nah, kenapa kita mengambil kata Antartika? Karena di Antartika penduduknya sangat sedikit. Kita coba running. Nah, di sini akan muncul tampilan dari sintaks yang telah kita tulis atau kita ketik. Mungkin sekian bisa saya sampaikan. Saya lanjut kepada materi selanjutnya yaitu Hilmi. Baik, selanjutnya setelah kita menghapus atribut yang tidak diperlukan, kita ambil semua atribut yang ada dalam OL atau order list yang disingkat ini menggunakan salah satu fungsi atau metode find all. Nah, di sini kita akan mendapatkan data semua negara-negara yang ada pada semua benuanya yang tadi. Nah, setelah kita running dari si task ini, kita akan mendapatkan di sini banyak sekali semua data-data negara yang ada di setiap benua tadi. Di sini dapat dilihat data-datanya banyak sekali. Nah, setelah tadi kita mendapatkan datanya, data dari negara-negara yang ada di webnya, kita tampilkan daftarnya. Dan menggunakan di sini ada countries and continent. Kita buat inisialisasi kosong untuk menyimpan daftar dari negara-negara yang ada di benua. Nah, data yang diambil dari sintaks sebelumnya yang tadi. Nah, di sini disimpan di dalam countries and continent. Nah, di sini. Setelah menggunakan menjalankan sintaks ini, lalu kita akan mendapatkan hasil seperti ini, yaitu beberapa negara atau semua negara yang ada di semua benuanya. Di sini dapat terlihat sampai ke bawah, nah di benua Australia. Lalu kemudian kita buat sebuah data frame dengan menggunakan library pandas. Nah, di sini dengan menggunakan fungsi pd data frame, kita buatkan sebuah data frame-nya untuk memuat data tadi. Nah, di sini didapatkan data frame baru. Nah, di data frame ini menampilkan beberapa negara di dalam suatu benua seperti di sini negara-negara
yang ada di Afrika, terus ada juga di Asia. Nah, kemudian setelah dibuatkan data frame seperti ini, kita uraikan lagi, membuat elemen. Dari elemen ini kita buatkan baris-baris baru. Nah, menggunakan ini metode explode dengan mereset kembali indeks datanya. Lalu kita buatkan lagi menjadi data frame seperti ini. Nah, di sini semua data negara-negara tadi dipisahkan menjadi satu baris yang baru. Seperti dilihat seperti ini, Algeria yaitu benua Afrika, yang lain sebagainya sampai ke negara yang terakhir di Oceania. Kemudian dari data tersebut setelah kita dapatkan, kita juga cari atau dapatkan lagi data indeks ekonomi freedomnya atau kebebasan ekonomi dari suatu website yang di sini, yaitu Wikipedia. Kita buka dulu websitenya. Nah, dari website ini akan kita dapatkan atau cari dari tabel ini kita akan dapatkan dengan menggunakan library ini, request get dari HTML tersebut. Kalau kita running, nah selesai, data sudah kita dapatkan. Lalu selanjutnya kita akan mengambil elemen dari tabel tadi yang ada pada websitenya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada saudara Abdul Latif. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada bagian ini untuk mengambil source code ini berfungsi untuk mengambil elemen tabel dengan atribut class yang bernilai wiki table pada link source code yang di atas yang ini. Nah, untuk fungsi country score table ini untuk mengambil elemen tabel yang beratribut class dan bernilai wiki table. Nah, untuk country subnya itu untuk mengekstrak hasil dari pengambilan elemen tabel dengan atribut kelas yang bernilai wiki table. Maka hasilnya akan mengambil dari website dari source code yang diinput tadi yang di atas. Nah, untuk selanjutnya itu membaca tabel HTML yang diwakili dengan string. Nah, di sini membaca tabel dari halaman web yang di atas tadi, yang mana mengoperasi elemen tabel yang ditemukan sebelumnya menjadi sebuah string yang dapat membaca dengan membaca menggunakan PD read HTML dengan menggunakan library pandas. Kita coba run. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, yang mana tabel ini diambil dari website yang tadi. Nah, untuk selanjutnya source ini berfungsi untuk memperoleh data frame yang telah mengalami perubahan nama kolom yang sesuai dengan kebutuhan yang diambil dari tabel sintak di atas. Nah, di sini country score depth di sini berfungsi untuk mengubah tabel country or region menjadi country dalam kurung or area. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu source ini berfungsi untuk menggabungkan berdasarkan kolom country dan menyimpan hasilnya pada file CSV dengan nama final result. Nah, di sini menggunakan pandas juga, yang mana menggabungkan kolom country dan menyimpannya pada CSV. Nah, di sini disimpannya jadi final CSV. Dapat dilihat di sini ya, final CSV. Ketika final CSV akan disimpan pada sini. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky dan Hilal. Baik, kemudian masuk ke analisa data. Setelah data kita import atau kita download, maka data tersebut kita baca kembali untuk menganalisa datanya. Di sini ada sintaks untuk final result TF score, read CSV, final result CSV, index score 2. Ini digunakan untuk melakukan read final result CSV dan diubahnya menjadi data frame final result TF score index. Kemudian di sini ada AX dengan final result TF score index yang digunakan untuk menghasilkan plot batang dengan fig size 25,5. Kemudian ada AX set Y-label. Bagian ini digunakan untuk mengatur sumbu Y-label menjadi score index of economic freedom score. Mari kita jalankan sintaks ini. Akan tampil hasil dari index of economic freedom score for each country menggunakan histogram. Yang pertama yaitu negara Australia. Kemudian yang terakhir ini ada Korea Utara yang ke 177. Kemudian
ada membuat histogram dari kolom skor dalam data frame final result DF score index. Setelah kita mengubah dataset CSV menjadi data frame, maka kita akan membuat kembali histogram. Tapi ini hanya berfokus dalam kolom skor saja, menggunakan fig size-nya itu 45,15. Kemudian ada PLT title. Ini untuk memasukkan judul dari histogramnya itu. Judulnya itu histogram of number of countries within a range of index of economic freedom score. Kemudian ada PLTX label. PLTX label ini mendefinisikan sumbu X dengan judul index of economic freedom score. Kemudian ada PLT label. Ini berbeda dengan PLTX label. Yang label ini melabelkan atau mendefinisikan number of countries. Kemudian PLTHIS. PLTHIS ini akan digunakan untuk membuat tabel histogram. Kemudian ada PLTSO. PLTSO digunakan untuk menampilkan tabel histogramnya. Kita run saja. Nah, ini adalah tabel histogram yang dibuat dengan judul histogram of number of countries within a range of index of economic freedom score. Kemudian ada menghitung nilai median dari kolom skor dalam data frame. Seperti yang kita tahu bahwa median itu adalah nilai tengah. Maka median score sama dengan merged DF digunakan untuk menghitung median dari kolom skor yang telah kita inputkan di sintaks sebelumnya. Kita mencari nilai mediannya, kemudian ada countries above median sama dengan merged DF log. Nah, ini digunakan untuk mencari nilai yang berada di atas median. Kemudian ada print countries above median. Ini digunakan untuk menampilkan hasil dari nilai yang berada di atas median. Nah, ini adalah beberapa negara yang berada di atas mediannya atau nilai tengahnya. Singapura, Switzerland, New Zealand, dan lain-lain. Kemudian ada membuat sebuah heatmap atau peta panas untuk menampilkan kolerasi antar variabel dalam data frame heatmap DF. Nah, ini adalah sintaks heatmaps underscore DF. Ini digunakan untuk menghapus bagian yang tidak diperlukan seperti bagian kolom rank, kolom country, dan kolom kontinen. Kemudian ada AX sama dengan sns.heatmap. Nah, bagian ini menghasilkan matriks yang berkorelasi antar variabelnya. Nah, maka ini adalah hasil dari peta panas atau heatmap yang ditampilkan. Kemudian membuat scatter plot menggunakan seaborn untuk memvisualisasikan hubungan antara variabel change dan skor dalam data frame merged DF. Nah, ini adalah hasilnya. Dan yang terakhir ada membuat scatter plot menggunakan seaborn untuk memvisualisasikan hubungan antara variabel change dan skor dalam data frame merged DF dengan pemisahan berdasarkan variabel kontinen. Nah, di sini ada SNS implot di mana X sama dengan change dan Y sama dengan skor. Di mana nilai sumbu X ini akan berjudulkan change dan nilai Y sumbu Y ini akan mendefinisikan skor. Kita run saja coba. Nah, ini adalah hasil dari visualisasi datanya. Ada warna biru itu untuk daerah Asia, yang oranye Eropa, kemudian hijau Oseania, yang merah itu North America, kemudian yang ungu South America, dan yang terakhir ada Afrika. Setelah kita mengetahui hasil dari visualisasi ini, maka kita akan masuk ke dalam hasil CSV-nya. Nah, ini adalah hasil CSV yang kita tadi gunakan atau yang hasil CSV yang kita scraping dari web yang telah kita gunakan. Yang pertama itu ada country Singapura dengan ranking pertama dan skor 84.300. Nah, di sini ada beberapa negara, banyak sekali negara, sebanyak 167 negara. Yang negara terakhir itu berada di ranking 167 yaitu North Korea atau Korea Utara dengan nilai skornya itu 4.200. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.